Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Muhammad Andrason Napoleon. Jadi kemarin setelah Jumatan saya mampir ke tempat anak muda yang jadi pengusaha. Bertemulah dengan ketua salah satu asosiasi jasa konstruksi. Lalu juga menyusul bertemu dengan ada salah satu kontraktor. Jadi dari diskusi itu ternyata proyek fisik ini berkaitan dengan politik. Jadi politik ini menyangkut kekuasaan. Jadi pejabat yang berkuasa ini ternyata keluar modal untuk menjadi pejabat. Ya seperti yang dibilang oleh Presiden Prabowo Subianto, lu kalau nggak kaya nggak usah nyalon. Ternyata orang yang kaya ini dapat uangnya ya hasil kerja keras, tapi kerja keras itu di dalam satu lingkungan ya korupsi lah ya. Karena sistem jasa konstruksi kita ini kan hari ini masih dengan korupsi karena tender itu belum ada yang tender murni, tapi kalau secara hukum dinyatakan tendernya sah. Artinya peraturan yang dibuat dengan pelaksanaannya sesuai, menggunakan trik-trik tertentu lah. Tapi dari pembicaraan kami setelah Jumat tuh ada bahasa ngembaliin modal. Jadi ternyata pejabat ini untuk duduk berkuasa ini ada yang modalin, seperti yang dibilang Presiden Prabowo Subianto itu harus orang kaya. Ternyata itu jadi modal untuk politik, tapi setelah berkuasa ternyata perlu dikembalikan modal itu, jadi kayak pengusaha gitu. Jadi sekarang nih pengusaha politik namanya. Jadi di Indonesia ini yang ada pengusaha politik, pejabat ini duduk dimodalin oleh pengusaha ya. Makanya ribut orang. Presiden Jokowi itu kan dulu orang miskin, sekarang kan dia bikin partai besar bersama keluarganya. Dia sudah jadi kaya setelah jadi presiden. Nah ini ternyata dengan kekuasaan dia didukung modal dari oligarki, akhirnya dia punya modal untuk bikin partai. Gitu juga presiden sebelumnya lah. Presiden sebelumnya SBY bikin partai. Sebelumnya lagi ada Bung Karno, anaknya Megawati. Ya ternyata semuanya didukung pemodal dan harus mengembalikan modal. Nah, kondisi seperti ini mau sampai kapan gitu negara kita ini? Memang Nabi Muhammad dulu juga pakai modal politik itu, tapi dia setelah jadi pemimpin dia nggak minta kembalikan modalnya karena itu ibadah dia gitu loh. Ya, nah hari ini sepertinya tidak ada lagi pemimpin yang mau ngabisin modal. Yang ada ngembaliin modal, setelah ngembaliin modal mendapat untung. Ini negara kita mau sampai kapanpun yang nggak beda dengan kolonialisasi oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Orde Baru, oleh Orde Lama, oleh Reformasi. Jadi memang kita
yang benar kembali ke kerajaan, Liga Kerajaan Nusantara, karena dia menghidupi rakyatnya, dia punya modal untuk menghidupi rakyatnya, bukan dia majakin rakyatnya untuk dia bisa hidup atau mengambil uang dari proyek-proyek yang judulnya pembangunan. Ya mudah-mudahan kita masih selamat semua. Ada pejabat yang memang ingin berjuang sebagai ibadah, dia menghabiskan hartanya bukan untuk mengembalikan hartanya lalu menambah hartanya. Memang dulu ada jenderal marinir itu yang mendukung Jokowi waktu itu. Dia bicara Pak Prabowo, Pak Prabowo masih cari uang karena waktu itu Pak Prabowo kan pebisnis. Nggak taunya yang dia dukung juga cari uang, punya modal bikin partai, sekarang mau keliling Indonesia, biarin jadi penguasa lagi, nanti modalnya dikembalikan lagi, lalu dia mendapat untung. Nah, yang bodoh ini siapa? Rakyat kita yang bisa ditipu. Karena apa? Rakyat kita nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau ikro kitab yang sudah 15 abad itu. Dia nggak napak tilas Nabi Muhammad yang jujur, yang menjauhi diri dari maksiat, lalu memahami ikro 5 ayat yang diterima Nabi penutup di Gua Hira. Nah, kalau ini bisa terjadi di Nusantara, ada harapan kita menjadi negara terbaik di dunia dengan kekayaan yang terbanyak di dunia ini. Tapi kalau yang muncul pemimpin-pemimpin yang miskin, ya dia masih miskin lah, dia modal masih mau cari untung dengan jabatan politiknya, ya berarti rakyatnya lebih miskin dan tolol. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki negara bangsa ini dengan berani beribadah dengan harta jiwa kita, karena kita yakin kan kembali kepada pencipta kita cuma ciptaan. Jadi yang kembali ilmunya, harta dunia ini semua ditinggal. Itulah kita dapat hikmah namanya, kalau kita enggak menghitung-hitung dunia ini, kita punya keyakinan namanya. Ya, sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra. Terima kasih sudah menonton. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kedua orang tua kita bisa dinaikkan derajatnya. Robbir firli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Wali jamil mu'minin wal mu'minati wal muslimin wal muslimat ala yaminhum wal amwat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita akan bisa memperbaiki negara ini, bangsa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imamah. Mudah-mudahan rakyat Indonesia ini menjadi cerdas. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan mudah-mudahan bisa mereka berbicara yang baik seperti para nabi, tidak mencaci maki. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli min ahli. Terima kasih, sampai jumpa lagi.